Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Ekonomi Pembangunan kelas C, Universitas Siliwangi. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota kelompok kami. Di antaranya yaitu Muhammad Ramdana Tarik, Itan Taufik, Muhammad Falian Al-Ghifari, Nurul Fadilah, dan Susi Susilawati. Pada kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang penganggaran modal atau capital budgeting. Apa itu penganggaran modal? Sebelum memahami apa itu penganggaran modal, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu modal dan apa itu anggaran. Modal atau capital adalah hal yang menunjukkan aktiva tetap yang digunakan untuk produksi. Sementara anggaran atau budget adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang. Jadi, penganggaran modal atau capital budgeting adalah garis besar rencana pengeluaran aktiva tetap serta proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan investasi jangka panjang. Pentingnya capital budgeting. Yang pertama, pengambilan keputusan. Yang kedua, menaikkan ketepatan waktu dan kualitas penambahan aktiva. Yang ketiga, pentingnya pengeluaran modal. Yang keempat, penggunaan dalam jangka waktu panjang. Yang kelima, harapan terhadap hasil penjualan di waktu yang akan datang. Aspek penting dalam capital budgeting. Yang pertama, gunakan selalu cash flow. Cash flow adalah suatu bagian dari laporan keuangan yang di dalamnya berisi informasi mengenai pengaruh kas. Yang kedua, think incrementally, yaitu memikirkan tambahan yang akan dihasilkan suatu proyek terhadap kondisi yang ada sekarang. Yang ketiga, perhitungan opportunity cost adalah nilai ekonomis yang hilang ketika seseorang memilih suatu alternatif. Yang keempat, sunk cost tidak masuk perhitungan, adalah biaya yang sudah terjadi di masa lalu dan tidak akan muncul lagi di masa kini atau mendatang. Dan yang terakhir adalah konsekuensi proyek. Tahap-tahap capital budgeting. Biaya proyek harus ditentukan. 2. Memperkirakan aliran kas yang diharapkan. 3. Risiko dari aliran kas proyek harus diestimasi. 4. Menentukan biaya modal yang tepat untuk mendiskon aliran kas proyek. 5. Aliran kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva. 6. Nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan dibandingkan dengan biayanya. Manfaat capital budgeting. 1. Untuk mengetahui kebutuhan dana yang lebih terperinci. 2. Agar tidak terjadi overinvestment atau underinvestment. 3. Dapat lebih terperinci karena dana semakin banyak dan dalam jumlah yang sangat besar. 4. Mencegah terjadinya kesalahan dalam decision making. Metode-metode keputusan capital budgeting. Yang pertama, payback period. Yang kedua, net present value atau NPV. Yang ketiga, internal rate of return atau IRR. Yang keempat, profitability ratio. Payback period atau periode pengembalian merupakan periode waktu yang menunjukkan berapa lama dana yang diinvestasikan akan bisa kembali. Rumusnya, investasi awal dibagi jumlah arus kas dikali 1 tahun atau
Proyek investasi akan layak jika periode pengembalian cepat. Contoh soal, diketahui investasi sebesar $10.000. Maka, melalui perhitungan payback period didapat bahwa proyek pertama lebih bagus karena mendapatkan $9.000 pada tahun pertama. Dari data tersebut, proyek layak dengan waktu 2 tahun. Net Present Value atau NPV merupakan metode penilaian investasi yang menggunakan discount cash flow atau mempertimbangkan nilai waktu uang pada aliran kas yang terjadi. Perhitungan NPV. Kriteria NPV. Jika NPV lebih dari 0 atau positif, maka usaha atau proyek tersebut layak untuk dilaksanakan. Dan jika NPV-nya negatif, maka usaha tersebut tidak layak untuk dilaksanakan. Jika NPV-nya sama dengan 0, maka proyek tersebut berada dalam keadaan break-even point. Contoh soal, penyelesaian. Berdasarkan pada hasil perhitungan di atas, pembelian mesin baru tidak feasible atau tidak layak karena PV inflow lebih kecil dari original outlays atau original cost, yaitu harga beli. Yang ketiga yaitu Internal Rate of Return atau IRR. IRR merupakan rate discount di mana nilai present value dari cash inflow sama dengan nilai investasi awal suatu proyek. Dengan kata lain, IRR adalah rate discount di mana NPV dari proyek tersebut sama dengan Rp0. IRR juga menggambarkan persentase keuntungan yang sebenarnya akan diperoleh dari investasi barang modal atau proyek yang direncanakan. Adapun kriteria penerimaan proyek investasi dengan menggunakan metode Internal Rate of Return adalah apabila IRR ini dihasilkan lebih besar dibandingkan cost of capital. Sebaliknya, apabila lebih kecil dibandingkan cost of capital proyek tersebut, maka ditolak. Internal Rate of Return adalah suatu tingkat discount rate yang menghasilkan NPV sama dengan 0. Jika IRR lebih besar dari SOCC, maka proyek dikatakan layak. Apabila IRR sama dengan SOCC, berarti proyek berada pada titik BEP. Apabila IRR lebih kecil daripada SOCC, maka dikatakan bahwa proyek tersebut tidak layak. Untuk menentukan besarnya nilai IRR, harus dihitung dulu NPV 1 dan NPV 2 dengan cara coba-coba. Jika NPV 1 bernilai positif, maka diskon faktor kedua harus lebih besar dari SOCC dan sebaliknya. Dilihat dari contoh, IRR merupakan tingkat bunga yang menyamakan antara harga beli aset atau original outlays dengan present value. Adapun contoh perhitungan tersebut yaitu dan hasil perhitungan tersebut yaitu yang selanjutnya yaitu Profitability Index atau PI. PI adalah rasio antara PV arus kas masuk dan PV arus kas keluar. Metode ini sering disebut juga benefit cost ratio. Adapun rumusnya yaitu PI sama dengan PV cash inflow per PV cash outflow. PI sama dengan N sigma T sama dengan 0, CIVT per 1 plus K pangkat T per N sigma T sama dengan 0, COVT per 1 plus K pangkat T. Di mana CIVT merupakan cash inflow pada periode T dan COVT sama dengan cash outflow pada periode T. Dan K sama dengan biaya modal proyek, dan T merupakan periode waktu. Jika PR lebih besar dari 1, berarti proyek tersebut dikatakan layak dikerjakan.
Dan apabila PR lebih kecil dari 1, berarti proyek tersebut tidak layak dikerjakan. Dan apabila PR sama dengan 1, berarti proyek tersebut dalam keadaan BEP. Modified Internal Rate of Return atau MIRR. PV biaya sama dengan nilai terminal per 1 plus MIV biaya sama dengan N sigma T sama dengan 0, VT 1 plus K pangkat N min 1 plus MIRR mana CIVT merupakan cash inflow pada periode T dan N merupakan usia proyek dan nilai terminal sama dengan PV dari CIV yang digandakan dan K sama dengan